Ya, assalamualaikum Bu Afrida. Apa kabarnya hari ini Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Ria. Iya, Bu Afrida hari ini akan melaksanakan proses coaching ya Benar. terhadap kucing. Oke. Sebelum melakukan praktik coachingnya, saya akan menjelaskan dulu ya tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai dalam proses coaching nanti. Nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta? Karena dalam alur tirta itu Ibu harus memberikan pertanyaan berbobot terhadap kucing. Dan bagaimana kucing menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan. Dalam kucing juga ada prinsip-prinsipnya loh Bu Afrida, yang juga akan saya nilai, yaitu adanya kemitraan, lalu proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke. Sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terlebih dahulu ya. Oke, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu Afrida kembangkan? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan, yang pertama saya ingin menjadi pendengar aktif, kehadiran penuh, dan juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, itu udah benar sekali ya, kompetensi mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan juga pertanyaan yang berbobot. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi kali ini? Saya lebih spesifiknya mungkin pada keterampilan untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan Ibu observasi ya. Oke. Selanjutnya, indikator pencapaian dari pengembangan inti coaching ini yang diinginkan Ibu seperti apa ya? Saya inginnya nanti setelah saya melakukan kegiatan coaching bersama dengan coach saya, nantinya coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Benar sekali. Jadi yang Ibu harapkan adalah coaching dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri ya. Menemukan solusi. Oke, dapat menemukan solusi setelah bertemu dengan coachnya. Oke. Baik Ibu Afrida, sepertinya pertanyaan di praobservasi ini sekian aja nih, seperti ini. Nanti setelah proses coaching yang Ibu lakukan akan ada pertanyaan pasca observasi ya. Silakan dilanjutkan untuk proses coachingnya. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Bu Afrida. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Afrida. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah juga kabarnya baik ya Bu Desi. Oh iya Bu Desi, katanya kemarin ingin bertemu dengan saya ya? Iya, betul sekali. Oke. Apakah Ibu ada masalah? Iya, betul, saya ada Jika ada masalah. masalah, boleh Ibu cerita dengan saya? Iya nih Bu Afrida, sebelumnya saya mau bercerita. Saya tuh punya permasalahan yang berkaitan dengan siswa saya di kelas. Siswa saya di kelas ini ada satu orang siswa, dia ini jarang menyelesaikan tugasnya. Apalagi kalau dia diberikan PR, dikasih tugas itu di kelas. Saya tuh mau menegurnya sih Bu, tapi anak ini adalah anak dari salah seorang guru di sekolah kami. Jadi saya segan untuk menegurnya. Bagaimana ya Bu solusinya? Ya baik, jadi Bu Desi mengalami permasalahan bahwa di kelas Ibu itu ada murid yang kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas pengajarannya. Begitu ya Bu? Benar, benar Ketika sekali. Ibu ingin menegurnya, Ibu merasa kurang enak hati karena anak tersebut merupakan anak salah satu guru di sekolah ini. Benar begitu Bu Desi? Iya, betul Bu. Benar sekali itu Bu. Itu jadi dilema bagi saya. Saya bingung bagaimana cara mengatasi siswa ini. Oke, sebelum kita melanjutkan, kira-kira apa tujuan atau harapan Ibu setelah percakapan kita ini? Harapan saya dari kita bercakap ini Bu ya, saya dapatkan menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang saya hadapi ini.
Saya inginnya nanti murid saya itu dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Karena jika dia terus seperti ini, tidak menyelesaikan tugasnya, maka akan banyak sekali dampak negatif. Terutama dia akan ketinggalan banyak pelajaran, materi-materi yang diajarkan dia tidak sampai, dan juga nilainya itu pasti ya di bawah standar KKM. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi dari pertemuan ini Bu Desi ingin mendapatkan solusi terbaik mengatasi permasalahan murid yang kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Oke, kalau boleh saya tahu usaha apa yang sudah Ibu Desi lakukan sebelumnya dalam upaya mengatasi permasalahan ini? Sebelum saya melakukan mengatasi permasalahan ini, saya sudah pernah mengecek, Bu ya, mengecek dari daftar nilai. Dan saya juga sudah pernah mencoba lebih mendalami lagi dengan bertanya langsung kepada guru bidang studi, seperti guru pelajaran agama dan PJOK. Dan ternyata memang anak ini ternyata jarang sekali menyelesaikan tugasnya. Nah, misalnya kalau murid tersebut diberikan 5 soal latihan, siswa ini menyelesaikan mungkin baru 2 soal. Jadi soal yang diberikan itu tidak selesai. Apa yang tugas-tugas yang diberikan ini, anak itu sering tidak melakukannya dengan tuntas. Ya. Anak ini juga dapat menuliskan cuma 1 sampai 2 baris kalimat saja. Kalau kita lihat dari segi bahasa ya, dari segi bahasa tulisnya dia itu sudah lancar. Ketika dia belajar, dia bisa lebih santai. Tapi dia juga sering lalai dengan apa yang diberikan tugas oleh guru oleh saya. Kewajibannya tidak selesai, Bu. Iya, tidak selesai. Oke, dari cerita Bu Desi tadi dengan melihat tanggung jawab murid tersebut dalam menyelesaikan soal, berarti rata-rata komitmennya untuk menyelesaikan soal tersebut kurang dari 50%. Jadi kata Ibu tadi, misalkan Ibu memberi 5 soal, dia hanya menyelesaikan 2. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Kira-kira berapa persentase penyelesaian tugas yang ingin Ibu targetkan? Kalau dipersentasekan, saya sih inginnya 100%, Bu. Karena anak ini sebenarnya mampu, tetapi hanya saja dia itu malas ya. Kurang adanya motivasi dari dalam dirinya. Selain itu juga kan tugas latihan soal yang saya berikan tersebut sudah sesuai dengan RPP, kesiapan belajar dan juga pertimbangan alokasi waktunya. Jadi saya itu menginginkan seharusnya anak itu bisa menyelesaikan target tugas yang saya berikan. Oke, Ibu, jika begitu adakah Bu Desi ide, strategi atau rencana yang dapat Ibu lakukan ke depannya dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut? Ya, tadi seperti saya sampaikan ya, saya juga memikirkan rencana ke depannya. Saya berencana mengkomunikasikan hal ini kepada orang tuanya. Kan kebetulan orang tuanya itu adalah guru di sekolah kami. Walaupun saya tuh agak segan menyampaikan karena teman saya itu dia lebih senior dari saya, Bu ya. Tapi bagaimanapun demi kebaikan anaknya, saya akan tetap sampaikan kepada orang tuanya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Ini saya akan ke rumahnya langsung menemui orang tuanya secara langsung, agar orang tuanya itu tahu bahwa permasalahannya di sekolah, anaknya di sekolah itu jarang sekali menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu juga agar orang tuanya itu paham bahwa anaknya seperti ini akan membawa banyak dampak, terutama bagi orang tuanya. Seperti itu, Bu, rencana saya ke depannya. Baik, bagus sekali ya rencana Bu Desi untuk mengkomunikasikan masalah ini kepada orang tuanya. Jadi memang walaupun orang tua dari si anak ini guru, ya tetap saja dia merupakan orang tua dari murid kita, yang apabila murid kita tersebut bermasalah, kita wajib untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, sebelumnya Ibu, jika boleh saya tahu, apakah Ibu Desi sudah terlebih dahulu memanggil anak tersebut untuk mendiskusikan saran pendapat? Oh iya, Bu, itu juga sudah saya pikirkan. Yang pertama, saya terlebih dahulu akan melakukan pemanggilan terhadap anak itu secara tatap muka.
untuk menggali informasi lebih dalam dari anak yang bersangkutan, menanyakan alasannya, mengapa dia malas mengerjakan tugas, apakah dia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas itu. Saya sudah berencana untuk melakukan restitusi terhadap anak tersebut. Bagus sekali ya. Oke, baik Bu Desi, kira-kira pihak mana saja yang dapat Ibu ajak untuk membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini? Baiklah, kalau melihat dari pihak mana yang akan saya ajak, pasti saya akan bekerja sama dengan orang tuanya, ya, orang tua anak tersebut, agar orang tuanya dapat melakukan pemantauan secara langsung terhadap anak itu di rumah terkait kegiatan belajarnya, karena saya tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya kerjasama dengan orang tua. Kolaborasi ya, Bu ya? Benar sekali. Tentunya juga dengan ada pemantauan dari orang tuanya akan memberikan semangat kepada anak ini agar lebih bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Ya, bersyukurlah sekali kalau misalnya anak ini nantinya bisa mengikuti apa yang kami inginkan tadi ya. Hak mana yang akan saya ajak, pasti saya akan bekerja sama dengan orang tuanya, ya, orang tua anak tersebut, agar orang tuanya dapat melakukan pemantauan secara langsung terhadap anak itu di rumah terkait kegiatan belajarnya, karena saya tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya kerjasama dengan orang tua. Kolaborasi ya, Bu ya? Benar sekali. Tentunya juga dengan ada pemantauan dari orang tuanya akan memberikan semangat kepada anak ini agar lebih bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Ya, bersyukurlah sekali kalau misalnya anak ini nantinya bisa mengikuti apa yang kami inginkan tadi ya. Siswa ini bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Dan harapan saya juga motivasinya itu tidak hanya dari dalam dirinya saja, tapi juga dari luar itu tetap memotivasi agar anak itu tetap mau menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Desi ya. Oke, by the way kita nih kan sudah ngobrol banyak nih ya. Kira-kira apa ya yang kira-kira perasaan Ibu setelah kita bersama-sama mendiskusikan permasalahan Ibu tadi? Kalau setelah kita berbicara tadi Bu ya, dari obrolan kita tadi awalnya tuh saya terus bingung Bu, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang saya alami saat ini tentang kemalasan siswa saya tadi ya Bu. Tapi setelah saya bercerita dengan Ibu, saya sedikit lega Bu. Berarti sekarang saya harus memulai rencana saya tadi untuk melakukan restitusi, kemudian saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut agar terjadi perubahan sikap pada siswa tersebut. Banyak sekali ya Bu Desi. Alhamdulillah saya juga merasa lega karena Ibu tadi juga dapat tercerahkan ya Bu ya. Iya. Oke, semoga nanti rencana aksinya dapat terlaksana dengan baik dan jangan lupa untuk mengkabari saya ya Bu ya hasilnya. Iya Bu, alhamdulillah Bu, terima kasih sekali Bu ya. Saya sekarang merasa lega dan tercerahkan. Selain itu juga saya jadi lebih semangat untuk memulai rencana saya. Terima kasih untuk waktu dan bantuannya serta dukungan dari Bu Afrida. Sama-sama Bu Desi. Iya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Afrida. Alhamdulillah tadi saya sudah mengamati prosesnya kucing Ibu ya. Terus bagaimana nih sekarang perasaan Ibu Afrida? Saya lega karena sudah melakukan praktek kucing tadi bersama kucing saya. Ini ada pertanyaan lagi loh yang ingin saya ajukan ke Ibu. Baik. Oke. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pengembangan tadi? Saya sudah melakukan kucing tadi sesuai dengan alur kita. Karena saya sudah menanyakan tujuan kepada kucing, saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot terkait identifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi yang akan dia lakukan dan juga bertanggung jawabnya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Benar sekali, saat observasi tadi saya udah lihat juga Ibu Afrida udah melakukan kucing sesuai alur tirta ya, pertanyaan berbobot dan juga direspon kucing dengan baik sekali.
Gini loh, pertanyaan yang terakhir untuk Ibu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses kucing itu dapat terlaksana dengan baik, atau dapat dikatakan berjalan lebih sempurna lagi. Mungkin saya nantinya akan memperbaiki bagaimana rumusan pertanyaan berbobot yang saya ajukan agar pemilihan diksi dan kata yang saya utarakan kepada kucing itu dapat lebih dimengerti oleh kucing saya. Begitu. Ya, baik sekali. Benar sekali jawabannya Mbak Frida. Jadi yang ingin Ibu pahami agar proses kucingnya dengan sesuai dengan alam kita ya. Oke Mbak Frida, terima kasih untuk waktunya. Saya harap kedepannya kucing berikutnya akan lebih baik lagi dan tetap bersemangat. Terima kasih ya Mbak Frida untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.